I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. Halo, selamat datang di Repod Restu Podcast. Restu Podcast yang perdana ini kita akan membahas mengenai COVID-19 yang bisa jadi adalah salah satu permasalahan global yang paling menakutkan belakangan ini ya, nggak hanya di Indonesia. Nah, kan kita taunya di Indonesia aja ya, kayak gimana kebijakannya PSBB dan lain-lain. Penasaran gak sih di negara lain kayak gimana? Nah, kebetulan salah satu teman aku yang bernama Husni Mubarak Putra Abidin, dia pernah menjadi mahasiswa di Taiwan. Jadi dia tahu dong pas COVID-19 di sana keluar ya, dan deket Wuhan loh. Deket ya dibanding kita, dia deket sama Wuhan. Jadi dia tahu banget gimana Taiwan menghadapi COVID-19 ya pas awal-awal. Dan ternyata berbeda loh sama Indonesia. Penasaran kan bedanya kayak gimana? Yuk, check this out. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini makasih ya, terima kasih buat Husni, teman saya waktu SMA nih, buat udah mau bersedia ya buat hadir di sini, ikut wawancara mengenai dampak COVID di negara waktu Husni pernah di luar gitu kan ya. Oh, iya, siap. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu dari Husni. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarak Putra Abidin. Saya dulu pernah kuliah di Taiwan selama 4 semester jurusan marketing distribusi. Dan untuk sekarang saya melanjutkan kuliah saya di UIN Bandung jurusan hubungan masyarakat. Oke, berarti pas di sana, pas di Taiwan tuh ini apa? Nama universitasnya apa? Nama universitasnya adalah Jianxin University. Oke. Saya nggak bisa ngetiknya, nanti diketik aja ya di WhatsApp. Ya, boleh. Oke. Nah, sebelum kita bahas ke COVID ya, sebelum bahas ke COVID di Taiwan ya berarti ya. Ya. Nah, kenapa sih dulu Husni milih Taiwan gitu, buat belajar di sana gitu kan? Oh iya, pertama-tama ya, gara-gara saya milih Taiwan tuh, asalnya pilihan saya itu 2 antara ke Jepang dan ke Taiwan waktu itu. Kenapa pilihannya 2 itu? Soalnya yang pertama saya emang suka cewek Cina gitu sama orang Jepang. Itu alasan terkuat saya. Motivasi terbesar saya. Benar-benar terus. Sama-sama kan. Yang kedua gitu ya. Saya tuh merasa diri saya tuh kurang apa ya ibaratnya. Di Indonesia itu banyak orang pintar gitu. Tapi dari sisi kedisiplinan dan moralitasnya kurang gitu. Saya tuh pengen tahu gitu. Gimana sih gitu orang-orang di luar sana gitu. Kayak negara Jepang, Taiwan. Gimana caranya biar orang-orang itu kalau baris rapi, itu doang, simple, sederhana sekali gitu. Iya, beda disiplinnya sama Indonesia, mereka tuh kan. Iya. Dan kayak itu juga sih gitu. Dari segi saya tuh sebenarnya ingin mencuri sesuatu itu dari negara sana tuh. Kan saya tuh kayak suka bisnis gitu ya. Iya. Dan orang-orang bisnis hebat tuh biasanya lahir dari negara sipit-sipit sana ya, di sana. Iya, benar. Saya tuh ingin mencuri itu juga sih sebenarnya. Ya. Berarti udah ya lumayan ya selama 4 semester tuh udah di sana, udah tahu berarti ya. Sudah sedikit tercuri lah. Sedikit tercuri, lumayan nih, bisa diimplementasikan. Tahu lah Ahok gimana lah bisa jadi hebat seperti ini. Yo, Alibaba kan. Iya. Terus ini tadi kan Husni tuh ke Taiwan tuh kan emang karena pengen mengetahui kehidupan di sana kayak gimana dan pengen ada yang dicuri gitu kan buat di Indonesia. Nah, kesan selama Husni waktu di Taiwan gimana sih gitu, rasanya gimana gitu waktu kuliah di sana? Pas COVID? Enggak, pas di Taiwan kuliah biasa. Oh, pembelajaran. Yang pertama kali saya lihat, satu aja, pasti itu akan sangat membedakan gitu negara-negara Indonesia dengan negara luar gitu. Yaitu dalam segi waktunya. Oh. Kan Indonesia terkenal dengan jam karet, di situ nggak ada banget itu jam karet. Wow. Dan di jalan nih dari segi di jalan aja ya, pertama kali turun aja ke jalan, nggak pernah dengar suara klakson gitu. Iya. Saking tertibnya gitu. Kan menandakan gitu klakson itu udah justru saking tertibnya gitu. Tapi macet gitu sana kayak di Indonesia? Di situ enggak gitu. Soalnya kan kata saya juga yang paling krisis di Indonesia itu kan kayak moralitas, kedisiplinan kan termasuk dalam sana. Nah di sana itu kayak orang tuh udah disiplin aja gitu. Udah tahu gitu, udah sadar. Berarti itu ya kunci utamanya negara-negara sana ya, bisa cepat sukses gitu kan dibanding kita kan ya.
dibanding Indonesia gitu kan. Sebenarnya kunci kesuksesan mah ada cuma satu, disiplin doang. Indonesia Iya. itu banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi tidak pada disiplin. Krisis moral disebutnya. Nah itulah apa yang Taiwan punya ya dibanding Indonesia lah gitu ya. Kayak menariknya tuh ya, kayak di Taiwan teh suka nyebutin Indonesia teh ini nih, ada apa ya namanya teh? Disebut julukannya teh adjustment disorder disebutnya teh Indonesia. Kayak Apa sulit tuh? menerima perubahan. Nah, itu yang bikinnya tuh kayak jadi Kesel ya, kesel ya. lawakan di sana tuh orang Indonesia tuh. Jadi ke bawah pengen berubah ya, pengen merubah gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke pembahasan utama ya, pembahasan mengenai COVID di Taiwan. Nah, berarti Husni udah merasakan ya waktu keluar COVID, waktu mulai adanya COVID itu ya, udah merasakan di sana. Ya, pas pertama berita muncul nih di Cina, di tahun itu belum terlalu merespon terlalu ini ya. Tapi pas udah mulai ada penyebaran, baru aja mulai kebijakan pemerintah itu mulai keluar. Tapi ya gitulah. Berarti merasakan ya kebijakan pemerintah di Taiwan? Ya, merasakan. Nah itu boleh tuh jelasin kebijakan pemerintah apa aja yang Husni rasain waktu di Taiwan. Nah, kan waktu pertama-tama keluar itu kan saya belum pulang ya. Saya pulang tuh sekitar udah beberapa hari dari sana baru pulang. Tapi sebelum saya pulang saya merasakan kebijakan di sana gitu. Kebijakan sebelum ditutup bandara ya. Kalau bandara mah ditutupnya tuh agak pertengahan gitu. Nah, yang pertama kali dikeluarkan kan apa sih namanya teh? Pokoknya semua kegiatan aktivitas dari mulai bekerja, transportasi umum, sekolah, pokoknya yang berhubungan dengan publik gitu ya, diliburkan dulu selama 2 minggu. Dan 2 minggu dan liburnya tuh benar-benar libur gitu. Emang benar-benar gak ada yang buka gitu. Sekolah libur, kerja libur gitu. Dan transportasi umum pun yang biasanya lalu lalang teh gak ada gitu. Berhenti aja semuanya gitu. Kayak kota mati lah gitu. Iya. Tapi itu selama berapa? Selama 2 minggu ya berarti ya? Selama 2 minggu full gitu. Tapi gak ada ancang-ancang lagi, gak ada ancang-ancang persiapan juga gitu. Kan biasanya dikasih tahu dulu ya, kayak siap-siap dulu ini gitu. Ini mah enggak, langsung aja 2 minggu stop, gak boleh ada yang keluar gitu. Kalian survive dengan yang ada gitu. Berarti langsung ya se ekstrim itu lah ya, demi menjaga, demi menahan gitu, demi menahan penyebaran. Kan soalnya Taiwan juga kan dekat dengan pusatnya ya, jadi pastilah gitu. Sangat degan banget ya pemerintahnya deh. Nah, pas mulai ada kebijakan itu ya, pas mulai ada kebijakan dari pemerintah itu bahwa kasarnya apa ya, lockdown total itu ya, hitungannya ya. Iya. Lockdown total kayak itu enggak, kayak kan di Indonesia mah kayak ada harus memenuhi protokol apa, di situ enggak, 2 minggu pokoknya berhenti semuanya gitu. Dari kaum marginal sampai kaum elit itu paham gitu. Pada nurut yang ya. Bikin kerennya itu kan biasanya kalau misalnya kaum marginal di kita itu kayak apa sih gitu ya, nggak ngerti lah, kurang wawasan. Anehnya tuh di situ gitu, semarginal juga masih tetap ikut gitu, tetap di situ. Bukan menjelek-jelekan negara sendiri ya, tapi kayak gimana ya, berarti pas kebijakan itu muncul, perbedaan gitu lah. Pas kebijakan muncul itu teh masyarakat semuanya nurut ya langsung ya di nurut daerah. Anehnya teh itu walaupun orang Indonesia ya di sana ikut nurut juga gitu. Saya yakin kalau orang Indo di Indonesia ya pasti biasa aja, tapi berhubung di negara sana gitu, jadi nurut aja gitu. Aneh gitu, apa yang membuat itu gitu, masih penasaran saya juga sama. Malah ini ya, malah di Indonesia tuh waktu pertama muncul kan disangkanya hoax kan itu. Iya. Pada nggak percaya kan, itu bedanya Indonesia sama Taiwan gitu kan. Waktu itu yang tadi saya bilang penyakit itu moralitas ya, penyakit adjustment disorder. Gila banget. Nah, waktu di daerah Husni waktu pertama mulai nyebar tuh ada nggak ada yang kena COVID kayak itu? Udah ada yang kena belum gitu? Di daerah Husni. Kalau di daerah saya makan jauh dari pusat kota ya. Kan kalau di Taiwan tuh pusat kotanya di Taipei. Iya. Kalau di daerah saya tuh waktu saya sebelum pulang mah belum ada gitu. Zona merahnya cuma di Taipei doang, soalnya kan kayak Taipei itu tempat bandara gitu. Jadi kan pasti ada lalu lalang orang dari luar negeri juga gitu. Kebetulan daerah saya belum kena waktu itu. Apa teh nama daerah yang Husni itu teh namanya? Nama daerah saya distrik Zhongli gitu. ZHON. Nanti tulis di WhatsApp aja. Gak bisa nulisnya. Tapi ya daerah distrik Zhongli ya. Nah, terus selanjutnya nih, kan tadi mah itu mah dari apa ya, dari segi kebijakan pemerintah ya, langsung lockdown total semuanya, pada nggak ada kegiatan gitu kan. Nah, dari sisi layanan kesehatan waktu di Taiwan itu kerasa nggak ada perubahan gimana gitu? Rumah sakitnya makin cepat gitu, responnya gimana? Kalau gimana ya, kayak gini aja lah contoh kecil, jangankan COVID ya. Kalau kita penyakit Indonesia apa yang namanya disebut kurap aja ya.
Kalau di Taiwan itu kurap aja itu udah diisolasi, bayangin aja apalagi dengan COVID gitu. Oh alah, iya Udah pasti berarti tergambar gitu. mereka mah emang berarti Apalagi COVID gitu. Kurap juga udah harus diisolasi selama 2 minggu gitu. iya. Di rumah sakit itu, bukan Nah, di berarti rumah gitu. berarti bener-bener Saking ini ya. sensitifnya terhadap kesehatan gitu. Iya, saking menjaga kesehatan Apalagi COVID warganya gitu, ya. bisa terbayang lah gitu. Gilanya Wah gitu. gila ya, pasti lebih ini ya, kebijakannya pasti lebih wah. Nah, itu Dari aja sisi ya, kesehatan. sudah tergambar pasti. Nah, terus selanjutnya ini menurut Husni ya, mungkin selama Husni sebelum pulang tuh, kerasa nggak dari daerah Husni tinggal lah waktu di Taiwan, kerasa nggak apa ya, perekonomiannya tersendat dan ada beberapa orang yang kayak, Nah, tahu nggak kalau di Indonesia kan gitu kan, kalau di Indonesia tuh pasti oh kendala iya itu iya, ekonomi kan gitu. iya pasti. Nah, Gitu. kalau di Taiwan gimana tuh? Ada Nah, kendala nggak di sisi ekonomi? hebatnya gitu ya, bukan hebatnya sih, ya mungkin ada beberapa faktor juga. Kalau di Taiwan kan negaranya tuh negara kecil ya, Eh, jadi kayak mau aktivitas apa apa juga ya oke aja gitu, masih terorganisir gitu ya. Dan kalau misalkan di Indonesia kan kalau misalnya mulai lockdown gitu kan, kegiatan aktivitas ekonomi itu berhenti gitu ya, bisa disebut berhenti lah gitu lah. eh. Tapi kalau di Taiwan itu kayak ekonominya tidak berhenti tapi ditunda gitu, lebih ditunda gitu. Oh Kan iya, kalau di Indonesia tuh kayak berhenti hancur total nih, kayak misalnya ada yang terganggu-ganggu. Kalau di situ iya. enggak, kalau berhenti tuh yang emang berhenti gitu, emang jeda doang gitu. Pas udah mulai normal lagi, mulai naik lagi gitu. Jadi kegiatan ekonominya bukan terhenti ya, disebutnya apa ya, terjeda gitu, tapi kegiatan bisnisnya masih berjalan gitu. Iya, Kayak misalnya produksi pabrik ya, kan berhenti ya. Nah, kegiatan produksi pabrik masih berhenti tapi kegiatan bisnisnya masih berjalan gitu, kayak masih order-order gitu masih ada. Jadi ketika udah masuk, mulai kita pada kejar apa sih namanya itu, kejar target ya. produksi gitu. Oh, berarti mereka mah udah ini ya, berarti bukan. Kan kalau di Indonesia berhenti aja gitu, pada dipecat, pada gimanain. Di situ mah enggak ya, emang berhenti teh emang kita jeda dulu gitu, istirahat, Ya. rest Jeda, disebut. biar setelahnya teh udah kebayang gitu ngerjainnya, apalagi kan kalau kita mah udah berhenti teh bingung Nah ngerjain ya selanjutnya gitu, kan pas sudah ini teh. kita Oh, teh berhenti aja gitu, itu ya berhenti beda. teh hancur gitu. Kalau di situ mah berhenti jeda gitu, ketika Emang udah masuk mulai kita berlari gitu, berarti emang sistem mengejar ekonominya, ketertinggalan. apa ya udah lebih tertata lagi. Jadi nggak kaget. Sistem ekonominya terjeda lah gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah ya gitu, Nah, waktu Husni kan kayak udah emang ada persiapan gitu, kalau misalkan ada kasus seperti ini sudah langsung tinggal diterapkan gitu. emang, emang persiapannya jauh lebih matang ya Taiwan masalah kayak gini-ginian mah ya. Beda sama Indonesia, kan Indonesia kaget ya waktu ada. Biasanya kan dulu pernah ada virus juga di Cina, pernah ada virus juga kayak sejenis inilah gitu yang membunuh sama. Jadi ya udah siap gitu. Udah ngerti lah Pernah ya. gitu. Indonesia mah kayak baru gitu. Nah, berarti Husni itu antara pas pengumuman kebijakan pemerintah sama pulang tuh itu jedanya berapa hari tuh? Jedanya kira-kira seminggu lah. Sekitar semingguan ya? Jadi saya merasakan dulu gitu. Eh, Pas begitu pertengahan bulan bandara mau ditutup, baru saya langsung cepat pulang ya. Nah, pas pulangnya ada kendala nggak? ya, Apakah di bandaranya terjebak. harus gimana dulu gitu? Oh, kalau misalnya sebelum ditutup, maksudnya sebelum ditutup kan masih belum ada apa-apa gitu, Ya, kan masih belum ada mengenai rapid test ya. Kalau sekarang kan udah ada rapid test. iya. Cuma belum ada, kayak ya udah gitu, oke aja gitu. Oh, berarti pulang Pokoknya aman batas ya? segini aman lah gitu. Berarti dah Iya. waktu Husni mah waktu belum ditutup bandarnya teh ya. Jadi pas pulang tuh nggak ada harus tes apa-apa gitu ya. Iya, nggak ada lah, aman. Ini maaf ya di masker ini lagi di jalan, Iya, nggak apa-apa. lagi ada razziaan. Siap. Terus nah tadi kan udah kebahas ya bahwa apa perbedaan masyarakat Taiwan sama masyarakat Indonesia ya, apalagi masalah kebijakan-kebijakan gini kan, dan tadi ada disorder itu kan yang bikin bikin budaya masyarakat Indonesia sama Taiwan tuh beda ya dalam menyikapi ini gitu. Itu menurut Husni ada saran nggak dari Husni nih sebagai orang yang pernah buat Husni sebagai orang yang pernah merasakan budaya di Taiwan untuk masyarakat Indonesia menghadapi COVID ini gitu? Kalau saran dari saya mah satu sih sebenarnya, sadar aja, udah itu cukup lah gitu. Kalau misalkan gimana ya, kan kalau misalnya pemerintah tuh, kalau kita ya gitu, kebiasaan kita gitu, ketika pemerintah mengeluarkan statement gitu, kita tuh bukan melihat dari sisi positifnya, tapi kita tuh suka mencari kesalahan gitu. Kesalahannya apa, kita malah di demo gitu. Padahal pemikiran kita tuh belum sampai ke sana gitu. Kan pasti pemerintah kalau bikin statement itu pasti udah dengan perhitungan yang matang gitu, ada orang ahlinya gitu. Sedangkan kita kan kalau kaum awam gitu ya, kalau misalkan kita sadar gitu,
kita pasti ikut aja gitu, gak mungkin negatif thinking lah gitu, overthinking gitu ke pemerintah. Iya. Kan di sini mah kayak ada apa overthinking gitu, wah ini mah konspirasi apalah itulah gitu. Benar. Alangkah bijaknya gitu, pun Iya. kita nggak tahu gitu, kita teh lebih baik yang mengikuti aja gitu. Iya. Sadar lah intinya, cuma Kalau satu doang sih. kan iya benar ya. Kalau pemerintah kan pasti udah ada udah ada perhitungan lah gitu ya bikin kebijakan tuh kan. Nah, iya itu. Nah, seenggaknya kita Kan sebagai kadang-kadang orang kita suka awam ada gitu. pemikiran kiri gitu. Iya, kita tuh hobi banget lah Indonesia ya. Pasti aja gitu tentang pasti aja gitu ada konspirasinya. Padahal kita tinggal ikut gitu. Itu ya berarti Kalau misalkan masyarakat pada ikut juga, mungkin sekarang udah mulai stabil gitu. Gara-gara Ya, benar, bandel benar. lah gitu. Jadi semakin diperpanjang lagi. Iya Gak ada benar kesadaran dari diri sendiri. ya. Tapi Husni tahu nggak sekarang di keadaan di Stop Taiwan sana sekarang overthinking lah gitu. benar-benar. Tapi Husni ini nggak tahu nggak di keadaan di Taiwan di sana sekarang udah mulai aman lagi atau gimana? Oh ya. Sekarang ya. Ya kemarin saya udah kontekan lagi sama teman-teman ya. Teman-teman yang di sana. Ada beberapa yang apa ya disebutnya? Kayak kalau di Indonesia mah apa disebutnya? Yang diawasi itu loh. Oh ya, apa? Yang kayak apa Apa sih disebutnya? Apa ya? Lupa lagi namanya itu. Cuma Jadi kan ada lupa. sama. Misalnya mah ODP kayak orang dalam pantauan ada itu. Iya, ODP. Ya. Kan kalau misalnya di kita itu kalau orang dalam pantauan masih bisa di rumah ya. Kalau di situ mah kayak udah di ini aja diisolasi aja diproses padahal baru lah ya. ODP gitu. Nah, tapi kegiatan udah mulai normal gitu. Pekerja udah mulai biasa gitu. Sekolah udah mulai biasa. Tapi ada satu kebijakan gitu. Kalau misalkan kita satu sama lain harus berjarak 1 meter gitu. Tetap tetap antisipasi ya meskipun penyebarannya berarti udah minim ya di sana ya penyebarannya. Ya udah minim lah. Udah Ya. pokoknya dipusatkannya tuh gitu. Kalau misalkan ada orang-orang itu pasti di Taipei aja. Di daerah lain udah enggak gitu. Soalnya kan Iya, Taipei iya. mah masih tempat kota pusat gitu. Tempat kota orang lalu lalang. Iya. Udah stabil lah gitu. Dari segi aktivitas mah. Alhamdulillah ya berarti alhamdulillah banget ya berarti Husni bisa sempat pulang dulu ke Indonesia lah biar ngerasain COVID-nya dekat sama keluarga kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sih sebenarnya udah selesai wawancaranya, udah kejawab semua sama Husni juga. Makasih banyak nih udah nyempetin waktu buat wawancara. Oh, iya. Di Mohon maaf juga ya kalau jawabannya kurang memuaskan. Soalnya kita tidak ada persiapan ya. Iya, Langsung nggak aja ada ya. briefing. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lumayan lah informasi ya. Tapi udah kebayang nanti laporannya kayak gimana gitu. Buat ini tugas. Kayaknya mah untuk masyarakat semua stop overthinking pada pemerintah. Ikuti Ya, laksanakan. Karena kita belum nyampe ke sana gitu. Daripada protes mending kita jalani. Stop overthinking, jangan selalu kiri ya. Nah, jangan terlalu kiri gitu. Jangan terlalu kiri. Kiri terus gitu. Yes. Bujat-bujatnya pemerintah pasti memiliki integritas lah sedikit lah pada negaranya gitu. Bener Gak banget. mungkin kayak jahat banget mah. Iya, siap. Oke, makasih banyak ya Husni atas kesempatannya. Selamat istirahat. Ini lagi keluar ya. Semoga selamat lah sampai Ya. Amin ya Allah. Terima kasih Bung Rigen, semoga dilancarkan tugasnya. Siap sama-sama. Salam kepada Bapak dosen ya. Siap. Salam juga ini. Nanti Ibu bakal lihat. Ibu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu teman-teman, udah dibahas panjang banget tentang bagaimana COVID-19 di Taiwan bersama Husni ya. Husni tadi udah ngejelasin bagaimana kebijakan pemerintahnya yang langsung lockdown total dan ternyata masyarakatnya pada nurut. Dan budaya di Taiwan emang disiplin itu ya, sisi disiplin itu gitu. Itu yang mungkin harus kita pelajari di Indonesia. Nah makanya Taiwan waktu pertama ada COVID, meskipun dia dekat dengan Wuhan ya, dekat dengan Cina gitu. Tapi dia tetap bisa mempertahankan laju COVID nggak terlalu sebesar negara lain gitu. Salah satunya Indonesia. Makanya itu bisa jadi pelajaran buat kita ya, warga Indonesia untuk mentaati kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai COVID-19. Nah, segitu aja ya pembahasan Resto Podcast kali ini. Penasaran nggak sih nanti Resto Podcast bakal ngundang siapa lagi? Enggak ya, tapi lihat nanti aja. Sampai jumpa di Resto Podcast berikutnya. Dadah!